kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang perkembangan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Materi kita hari ini yaitu terfokus pada subbab ketiga tentang peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah ke Madinah, yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu Dia ke Madinah, yang kedua respon Rasulullah terhadap kaum kafir Quraisy, dan yang ketiga perjanjian Hudaybiyah. Adapun respon Rasulullah terhadap kaum kafir Quraisy terbagi menjadi 3, yaitu para sejarawan menyebut bahwa Piagam Madinah sebagai konstitusi tertua di dunia sepanjang sejarah. Piagam tersebut menjamin kebebasan beragama kaum Yahudi, menekankan kerjasama sedekat mungkin di kalangan Islam, Muhajirin, dan Ansor, menyerukan kepada kaum Yahudi dan orang-orang Islam bekerjasama untuk perdamaian berdasarkan peraturan umum, serta menetapkan kewenangan mutlak kepada Rasulullah SAW. Lahirnya Piagam Madinah ini diperkirakan kurang dari 2 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah, membuktikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya berhasil mengadakan konsolidasi dan negosiasi dengan berbagai kelompok kepentingan di Madinah. Selanjutnya Rasulullah tampil sebagai pemimpin serta menata kehidupan sosial politik. Naskah Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal yang dibuat dalam 2 waktu yang berbeda. Pertama, kesepakatan yang terjadi sebelum berlangsungnya Perang Badar, dan berisi 24 pasal yang membicarakan tentang hubungan antara umat Islam dengan umat-umat lainnya termasuk dengan kaum Yahudi. Kedua, kesepakatan yang terjadi setelah berlangsungnya Perang Badar dan berisi 23 pasal. Substansi Piagam Madinah terdiri dari 9. Yang pertama yaitu kaum Yahudi beserta kaum Muslim wajib turut serta dalam peperangan. Yang kedua, kaum Yahudi dan Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum Muslim. Yang keempat, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Yang kelima, kaum Yahudi dan kaum Muslimin harus tolong-menolong dalam menghadapi musuh. Yang keenam, kaum Yahudi. Yang ketujuh, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Yang kedelapan, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Dan yang kesembilan, lanjut bagian yang kedua yaitu tentang respon Rasulullah terhadap. Bentuk respon yang ditunjukkan yaitu semangat berperang untuk menegakkan ajaran Islam yang hanya terbatas pada memerangi kaum kafir. Sebab responnya yaitu dikarenakan turunnya wahyu tentang diperbolehkannya berperang, Quran Surat Al-Hajj ayat 39-40. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pelaksanaannya melalui jumlah responnya. Dalam sejarah ada 2 sebutan untuk perang pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Ghazwah, yaitu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah yang terjadi sebanyak 27 kali. Dan yang kedua, Sariyah, untuk Perang Badar adalah perang yang pertama kali dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun kedua Hijriah atau bertepatan pada 625 Masehi di Lembah Badar. Pada waktu itu pasukan muslimin berjumlah 313 orang, sedangkan pasukan kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Dalam perang Badar ini ada peristiwa yang sangat menarik yang menandakan pertolongan dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin,
yaitu Allah menurunkan hujan yang sangat lebat untuk kaum musyrikin atau kaum kafir Quraisy, sedangkan untuk kaum muslimin Allah menurunkan gerimis untuk menyucikan mereka. Sungguh sebuah pertolongan. Penyebab terjadinya perang Uhud yaitu dikarenakan balas dendam kaum kafir Quraisy atas kekalahan pada perang Badar waktu itu, yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah di samping Gunung Uhud. Kemenangan yang diperoleh pada perang Uhud ini yaitu kaum kafir Quraisy yang memperoleh kemenangannya, sedangkan umat Islam memperoleh kekalahan. Kekalahan umat Islam ini disebabkan peristiwa Perang Azab terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah di sekitar kota Madinah. Strategi perang yang direncanakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dalam Perang Azab ini yaitu membuat parit yang mengelilingi kota Madinah atas usulan Salman Al-Farisi, sehingga ketika kaum kafir Quraisy akan menyerang kaum muslimin dan memasuki Madinah, mereka terhalang oleh parit-parit tersebut. Pada akhirnya, kafir Quraisy hanya bisa mengelilingi parit sambil mencari titik lemah untuk dijadikan pintu masuk ke Madinah. Selama beberapa hari, kaum kafir Quraisy mengepung kota Madinah hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dengan turunnya Perjanjian Hudaibiyah, sebuah perjanjian yang diadakan di wilayah Hudaibiyah, Mekah pada Maret 628 Masehi yang bertepatan pada tahun ke-6 Hijriah. Hudaibiyah terletak 22 km arah barat dari kota Mekah menuju Jeddah. Pada waktu itu Rasulullah dan kaum muslimin sudah merindukan untuk menunaikan ibadah haji. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah dan kaum muslimin berangkat ke Mekah yang jumlah mereka sebanyak 1.000 orang. Untuk menghilangkan praduga jelek dari kaum kafir Quraisy, umat Islam berpakaian ihram dan menuntun. Ketika sampai di suatu tempat yang bernama Hudaibiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti. Beliau mengutus Utsman bin Affan untuk menjelaskan kepada kaum kafir Quraisy atas tujuan kaum muslimin ke Mekah, yaitu untuk beribadah haji dan menengok saudara-saudaranya. Namun Utsman ditahan kaum kafir Quraisy dan terdengar berita bahwa beliau terbunuh. Ternyata berita tidak lama kemudian utusan kaum kafir Quraisy bernama Suhail bin Amr datang. Dalam pertemuan itu disepakati perjanjian setara kaum kafir Quraisy dan kaum. Isi perjanjian Hudaibiyah ada 5. Yang pertama yaitu umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah umroh tahun ini. Tahun depan baru diperbolehkan dan tidak boleh berada di Mekah lebih dari 3 hari. Yang kedua, keduanya tidak saling menyerang selama 10 tahun. Yang ketiga, orang Islam yang lari ke Mekah atau murtad diperbolehkan, sedangkan orang-orang kafir yang dari Mekah lari ke Madinah untuk masuk Islam harus ditolak. Yang keempat, suku Arab yang lain bebas memilih bergabung dengan Rasulullah ke Madinah. Terima kasih atas perhatian semuanya. Tetap semangat dalam belajar dan selalu jaga kesehatan, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum.